Selamat siang adik-adik. Kita masuk di topik penyusunan peta geomorfologi ya di dalam kuliah metode geologi lapangan. Dan kuliah ini sudah disesuaikan dengan area di mana kalian akan melakukan pemetaan geologi mandiri yaitu di zona kendeng. Baik. Sebelumnya mari kita berkenalan dulu ya dengan geologi regional zona kendeng. Jadi kalau kita lihat ya, zona kendeng ini terletak di antara dua zona lain ya. Jadi di sisi selatan ini ada zona Solo yang tersusun oleh busur vulkanik kuarter, yaitu di selatan dari zona kendeng. Sementara di utara dari zona kendeng ini ada zona Rembang ya, ini perbukitan Rembang. Tetapi sebetulnya di antara zona Rembang dan zona Kendeng ya di antara kedua perbukitan ini ada lembah yang juga memanjang timur barat yaitu zona Randu Blatung. Nah, kalau kita lihat secara regional untuk Jawa Timur ya, di mana kalau kita lihat yang paling mencolok memang morfologi yang disusun oleh deretan gunung api atau busur gunung api ya. Saat ini yang aktif pada periode kuarter ya, ini adalah di zona Solo ya, ini disebut sebagai busur vulkanik kuarter. Kita lihat dari Merapi Merbabu ya, kemudian ada Lawu, Wilis ya, kemudian Arjuna, Welirang dan seterusnya. Nah, di selatan ya, di pesisir selatan kita bisa melihat busur gunung api tua yang sudah tererosi yang dulu aktif pada periode tersier ya, yang kita sebut sebagai zona pegunungan selatan. Nah, di antara zona pegunungan selatan dan zona Solo, ya, yaitu di antara dua busur vulkanik ini ya, yang satu tersier, yang satu kuarter, itu ada beberapa zona rendahan atau zona depresi yang kita sebut sebagai zona Blitar. Nah, zona Blitar ini dia masuk bagian dari zona Solo, sehingga disebut juga sebagai subzona Blitar. Kemudian antara zona Solo ya busur gunung api kuarter dengan zona Kendeng ya perbukitan Kendeng ini juga ada deretan lembah yang memanjang timur barat ya, depresi rendahan yang kita sebut sebagai zona Ngawi. Nah, karena dia juga dimasukkan di dalam zona Solo maka disebut juga sebagai subzona Ngawi ya. Jadi kalau dari selatan urut-urutannya untuk geomorfologi regional atau fisiografi regional Jawa Timur. Fisiografi itu adalah kajian geomorfologi berbasis genesa ya. Jadi istilah lamanya adalah fisiografi. Nah, jadi paling selatan ini ada zona pegunungan selatan, kemudian ada zona Solo yang terbagi menjadi 3, subzona Blitar di selatan, zona Solo sendiri di bagian tengah, ya, kemudian subzona Ngawi di bagian utara. Setelah itu kita masuk di zona Kendeng ya. Di utaranya ada zona Randu Blatung, di utara Randu Blatung ada zona Rembang, kemudian paling utara adalah bagian pesisir utara Jawa Timur. Oke, itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini zona Kendeng ini ya dia memanjang barat timur ke timur dia akan masuk di Selat Madura. Jadi dia akan masuk ke bawah laut ya, di situ di dasar Selat Madura. Sementara ke barat ya, dia tertimbun oleh deretan gunung api Merapi, Merbabu, Ungaran ya di sini, tetapi masih bisa kita lacak ya di sisi barat dari deretan gunung api tersebut, Ungaran sampai Merapi, dia akan menyambung ya, zona Kendeng ini akan menyambung ke perbukitan Serayu yang ada di Jawa Tengah. Baik ya, untuk memahami bagaimana zona kendeng terbentuk ya, mari kita lihat proses sejarah tektoniknya. Jadi berdasarkan pada struktur geologi yang berkembang ya, zona kendeng ini disebut sebagai sabuk lipatan dan sesar anjak ya, atau bahasa Inggrisnya fault thrust belt kendeng ya, yang dialami oleh cekungan belakang busur Jawa Timur. Jadi zona kendeng dulunya adalah cekungan belakang busur ketika busur gunung api tersier itu berada di zona pegunungan selatan ya. Nah, jadi dia teranjak ya menjadi lipatan dan sesar
naik atau sesar anjak itu akibat inversi tektonik ya. Jadi perubahan tektonik dari yang semulanya meregang turun ya subsiden, ini kemudian dia menjadi memampat dan bergerak naik, itu kita sebut sebagai inversi tektonik. Urut-urutannya ya, jadi nomor 1 ini menunjukkan kondisi paleogen, jadi pada saat tersier awal ya, Eosen, Oligosen ya sampai Miosen awal. Di sini sudut subduksi dari Samudra Hindia ya, lempeng Indo-Australia di bawah Pulau Jawa ini sudutnya relatif besar ya, sehingga menghasilkan busur gunung api yang berada di selatan dari busur gunung api sekarang, yang kita sebut sebagai busur vulkanik Pegunungan Selatan. Nah, lumrahnya ya, normalnya di dalam tektonik subduksi, selain dia menghasilkan busur gunung api ya, dia juga kemudian juga menarik kerak di bagian belakang dari busur gunung api, sehingga terjadi penipisan ya, membentuklah sebuah cekungan yang kita sebut sebagai cekungan belakang busur kendeng ya. Nah, di sini cekungan belakang busur kendeng ini menerima sedimen dari dua arah, dari arah busur gunung api ya, ini dari selatan, dan juga ada yang dari utara ya, dari paparan benua yang di utara yang kita sebut sebagai paparan Rembang. Nah, kemudian pada akhir Miosen ya, ini pada pertengahan sampai akhir Miosen, sudut subduksi melandai. Nah, ini di nomor 2 ya. Jadi kita sudah masuk di Neogen, sudut subduksi melandai. Akibatnya apa? Maka efeknya ya nomor 3 ini busur gunung apinya berpindah ya ke utara. Sebelumnya dia di busur gunung api Pegunungan Selatan ya, ini kemudian berpindah masuk ke menempati di cekungan belakang busur itu sendiri. Jadi dia menindih atau menimpa cekungan belakang busur ya, sehingga membentuk busur gunung api yang aktif sampai sekarang ya, yang kita sebut sebagai busur gunung api kuarter di zona Solo. Nah, akibatnya ya pelandaian sudut subduksi ini ya, selain mengakibatkan perpindahan busur gunung api, dia juga mendorong ya, mengangkat Pegunungan Selatan ya ke arah atas ke utara, sehingga kemudian pengangkatan Pegunungan Selatan ini ya pada selanjutnya itu juga mendorong atau memampatkan ya, memendekkan cekungan belakang busurnya ya. Jadi ibaratnya semuanya didorong ke utara ya, akibat apa namanya, melandainya sudut subduksi ini ya, maka kerak yang kerak bumi ya yang ada di Pulau Jawa ini kemudian terdorong ke atas ke utara ya, sehingga semuanya menjadi terangkat dan cekungannya ya ini kemudian menjadi memendek. Nah, inilah yang dialami oleh cekungan kendeng ya di nomor 5, dia memendek di situ. Akibatnya tentu apa namanya, sedimen-sedimen pengisi cekungan kendeng ya ini terangkat naik ya dengan mekanisme sesar anjak dan lipatan. Nah, ini nomor 6. Itu yang kita sebut sebagai inversi. Baik ya. Nah, ini kalau kita lihat geologi regional dan morfologi regional perbukitan kendeng atau zona kendeng ya. Jadi dia sabuk apa namanya, lipatan dan sesar anjaknya lebar di sisi barat ya, di sini di daerah Salatiga, Purwodadi ya, di sini lebar. Kemudian dia menyempit ke timur ya, dan kemudian habis ya, di sini dia sebagian besar ditutup oleh apa namanya, endapan aluvial ya. Kemudian kita ketahui dari eksplorasi migas, lipatan dan sesar anjaknya masih berlanjut di dasar selat, di dasar laut ya, di Selat Madura. Nah, kemudian yang kedua, ini adik-adik bisa memperhatikan di bagian tengah zona kendengnya di satu gunung api ya, yang kita sebut sebagai Gunung Pandan. Dan yang menarik adalah lipatan-lipatan di sekitar Gunung Pandan ini dia juga mengalami pelengkungan ya. Nah, ini menjadi fenomena menarik. Nah, berdasarkan pada karakter deformasi ya dan sebaran apa namanya strukturnya, kendeng ini, zona kendeng ya, kita bisa bagi menjadi 3 bagian lagi, zona barat, zona tengah, zona timur ya di situ, dengan karakter yang berbeda-beda.
Jadi kalau zona barat ini dari Ungaran ya, di sini Ungaran, Semarang ya, sampai kurang lebih di selatan Purwodadi, di daerah Waduk Kedungombo, itu merupakan batas timurnya ya untuk zona barat. Ini dia dicirikan oleh perlipatan asimetris, banyak sesar anjak ya. Kemudian sesar-sesar anjak dan lipatannya memiliki dua pola berbeda. Di bagian utara ya, strukturnya memanjang barat laut tenggara ya. Sementara kalau di selatan dia mengarah barat daya timur laut ya. Jadi seperti divert ya, seperti menyebar ya. Di utaranya dia berbelok ke arah barat laut, sementara di selatan dia berbelok ke barat daya. Nah, ini sebetulnya mencerminkan apa namanya transisi dari zona kendeng menuju zona serayu ya di Jawa Tengah, di mana yang berbelok ke barat laut ini akan menjadi zona serayu utara, sementara zona kendeng ya yang zona baratnya ini yang berbelok ke barat daya ya ini akan masuk di zona serayu selatan. Ya, jadi dia mengalami apa namanya deformasi yang lebih luas lagi di Jawa Tengah ya. Nah, kemudian untuk di zona tengah sendiri ya, dicirikan oleh perlipatan asimetris dan sesar anjak juga masih banyak ya. Memanjangnya dia cukup homogen yaitu barat laut timur tenggara ya, dan kemudian ciri utamanya itu pembelokan atau perliukan sumbu lipatan dan sesar anjak di sekitar Gunung Pandan. Nah, ini mengindikasikan ya, kita duga itu disebabkan vulkanisme Gunung Pandan itu aktif ya bersamaan dengan pengangkatan cekungan kendeng. Kapan? Yaitu pada akhir Pleistosen. Nah, di antara zona tengah dan zona barat ya, ini di bagian selatan ini ada beberapa perbukitan yang itu sumbunya utara selatan, jadi berbeda ya. Nah, ini kita kenal sebagai kubah, beberapa kubah ya, kubah Sangiran, kubah Seragen di sini ya. Kurang lebih ada 5 kubah kecil ya atau lipatan kecil yang sumbunya berbeda ya, dia relatif utara selatan atau sedikit timur laut barat daya. Nah, ini diduga pengaruhnya lokal yaitu runtuhnya Gunung Lawu Tua ya di sini sehingga kemudian menyebabkan adanya perlipatan yang arahnya berbeda dan sangat lokal. Sementara yang sesar anjak dan lipatan yang arahnya relatif barat timur ya, yang itu dari zona barat sampai zona timur, kita jumpai cukup konsisten ya, itu merupakan tektonik yang regional ya, jadi dia konsisten dengan area yang cukup luas. Kita masuk di zona timur ya, zona timur ini dia perlipatannya strukturnya simple, hanya perlipatan dan kelerengannya landai ya di situ. Dia memiliki pola N-echelon atau susun genteng ya. Jadi lipatan-lipatannya dia saling bertampalan di bagian ujung ya, membentuk seperti susun genteng atau N-echelon. Sumbunya relatif barat timur ya, jadi berbeda dengan zona tengah juga. Tidak kita jumpai sesar anjak ya di zona timur ini. Dan kita duga ini memang dia sudah strukturnya sudah dipengaruhi oleh zona Randu Blatung di utaranya ya. Baik, itu bagaimana kita melihat geomorfologi, geologi, dan struktur regional di perbukitan kendeng. Nah, berdasarkan pada unit-unit litologi yang tersingkap di permukaan, ya ini kita bisa kompilasi stratigrafi regional kendeng ya dari barat ke timur, di mana yang tertua ini yaitu formasi Pelang, ya ini yang berumur Oligosen akhir sampai Miosen awal. Dia hanya tersingkap di sisi barat ya, di daerah Salatiga sampai Kedungombo ya, di situ di Purwodadi. Kemudian Krek ya, formasi Krek di atasnya yang secara selaras menutupi formasi Pelang, umurnya Miosen tengah sampai Miosen akhir. Itu tersingkap kurang lebih sampai masuk zona tengah ya, sampai di sisi timur Gunung Pandan. Kemudian formasi Kalibeng yang berumur Pliocene awal ya, di sini ini masih kita jumpai sampai sisi timur Gunung Pandan ya, setelah itu tidak tersingkap lagi ya, sehingga kita bisa mengindikasikan ya semakin ke timur deformasi tektonik memang semakin lemah ya. Kenapa? Karena dia tidak mampu lagi mengangkat batuan-batuan tua yang menempati bagian bawah cekungan kendeng ya. Nah, formasi Pelang ya ini dicirikan oleh napal dan batu gamping, jadi diendapkan pada lingkungan laut ya. Kemudian formasi Krek ya yang menutupi formasi Pelang ini
dia dicirikan oleh endapan flis atau perselingan batu lanau, batu pasir vulkanik ya di situ. Jadi karakter turbidetnya sangat kaya sekali ya, struktur-struktur yang dihasilkan oleh proses sedimentasi turbidet di lingkungan laut dalam. Nah, formasi Kalibeng ini didominasi oleh napal dengan beberapa lensa atau anggota vulkanik ya yang kita sebut sebagai anggota banyak dan anggota atas angin. Anggota banyak ini dijumpai di sisi barat ya, sementara atas angin ini di zona tengah ya. Nah, kemudian formasi Kalibeng ini masih diendapkan di lingkungan laut ya, laut dalam. Kemudian dia ditutup oleh seri endapan laut dangkal ya. Nah, ini kurang lebih kita sebut apa namanya perubahannya terjadi di antara Pliocene awal dan Pliocene akhir ya di sini. Nah, di mana kita duga cekungan kendeng ini mulai memendek ya, artinya sudah ada proses perubahan sudut subduksi secara regional yang kita diskusikan di depan tadi ya. Nah, akibatnya cekungan kendeng ini mulai mendangkal ya. Di situ dicirikan oleh beberapa endapan laut dangkal, ada formasi kapung, formasi klitik, cirinya adalah batu gamping ya dengan beberapa sisipan napal. Itu di sisi barat ya sampai sisi tengah, sementara di zona timur kita punya formasi sonde dicirikan oleh napal ya, kemudian formasi lidah menutupi formasi sonde ini juga dicirikan oleh batu lempung biru ya, napal, batu gamping dengan ada satu lensa yang disusun oleh batu gamping terumbu disebut sebagai anggota dender ya. Ini dijumpai di bagian utara Gunung Pandan. Nah, sebetulnya sonde, lidah, dan dender ini secara tradisional berdasarkan morfologinya dia masuk ke zona Randu Blatung ya. Tetapi kelihatannya tadi kita udah diskusi, zona timur Kendeng ini kelihatannya memang dipengaruhi oleh tektonik yang bekerja di zona Randu Blatung ya. Sehingga formasinya pun mengikuti formasi yang ada di Randu Blatung ya. Nah, di atas dari klitik ya, kemudian lidah ini kita punya formasi pucangan. Ini masih fasies laut dalam ya, batu lempung, batu pasir tufan. Jadi pucangan ini sudah masuk pengaruh vulkanik kuarter ya di sini. Jadi sudah ketemu material vulkanik umurnya di awal Pleistosen dan kemudian dia ditutup oleh endapan darat ya. Jadi pucangan ini endapan laut terakhir yang kemudian mendangkal dan ditutup oleh endapan darat. Di sisi barat di daerah Ungaran kita sebut sebagai formasi damar ya di sini diduga berasal dari vulkanisme atau hasil rombakan dari Gunung Proto Ungaran. Sementara di sisi zona tengah sampai zona timur dia di formasi pucangan ini ya setara ditutup oleh formasi kabuh ini setara ekuivalen setara dengan formasi damar di sebelah baratnya di mana asal dari material rombakan vulkanik. Jadi formasi Kabu sama seperti formasi Damar ya. Jadi material vulkanik yang kemudian dirombak ya, dierosi, dideposisikan ulang oleh proses fluvial. Ya ini asalnya berbeda-beda ya. Di daerah Sragen ya ini berasal dari Lawu, Proto Lawu. Sementara di bagian tengah ya di daerah Nganjuk itu dari Proto Wilis. Sementara di zona timur ini dari Proto Gunung Anjasmoro dan Arjuno. Nah, kemudian vulkanisme kuarter ini menguat di Pleistosen akhir ya, dicirikan dengan kehadiran formasi Notopuro ya, di mana di sisi barat ini dibentuk oleh vulkanisme Ungaran tua. Jadi ini endapan lahar ya, endapan lahar beda dengan Kabuh yang endapan riwok ya, endapan fluvial ya. Notopuro ini oleh Lawu Tua ya di zona tengah dan juga Gunung Pandan Tua ya di daerah Gunung Pandan. Di zona timur ada hasil vulkanisme Gunung Anjasmoro Tua ya laharnya. Jadi dia riwuk dari gunung api tapi sangat kuat ya dibandingkan dengan batu pasir Kabuh dan Damar tadi ya. Nah, akhir dari formasi Notopuro ini kita anggap sebagai tanda inversi final. Jadi sudah terangkatnya Cekendeng seperti sekarang ya di sini.
yang kemudian ya dia setelah itu mengalami erosi ya dan deposisi oleh epiklastik vulkanik kuarter maupun endapan-endapan teras di sungai besar seperti Sungai Bengawan Solo ya. Di situ kemudian ke sisi timur endapan-endapan sungai tadi akan menutupi sayap-sayap dari lipatan di zona kendeng ya, menghasilkan endapan aluvium. Baik itu apa namanya perlu saya sampaikan ini stratigrafi mungkin sedikit berbeda ya karena ini memang saya kompilasi dari peta-peta geologi regional dan juga dilakukan interpretasi ulang ya berdasarkan sebaran formasi-formasi tadi secara morfologi ya berdasarkan SRTM dan DEMNAS. Jadi berdasarkan yang kita pahami tentang kendeng ya, maka kata kunci untuk penyusunan peta geomorfologi kendeng ini adalah bagaimana kalian melihat lipatan dan sesar. Baik, kita masuk di peta geomorfologi. Nah, Van Zuidam ini menyatakan pembahasan geomorfologi ketika pemetaan suatu daerah ini harus mencakup 4 aspek ya, aspek morfologi, morfogenesa, morfoarrangement, dan morfokronologi. Nah, morfologi sendiri mencakup 2 hal, yaitu morfografi dan morfometri. Morfografi ini gambaran deskripsi morfologi suatu daerah ya, seperti dataran, perbukitan, pegunungan, plato ya. Morfometri ya, ini merupakan aspek kuantitatif suatu area seperti kemiringan lereng atau ketinggian atau beda tinggi ya. Morfogenesa, aspek kedua, ini mencakup proses pembentukan dan perkembangan morfologi ya yang berlangsung pada daerah tersebut. Terbagi menjadi 3, ada morfostruktur aktif yang dibentuk oleh gaya-gaya endogen ya seperti gunung api, lipatan, patahan ya. Morfostruktur pasif apabila dia dikontrol oleh resistensi batuan terhadap erosi ya. Nah, jadi dia akan menghasilkan morfologi tertentu seperti mesa, cuesta, hogback, kubah gitu ya. Kemudian ada sub aspek morfodinamik ya di dalam morfogenesa. Ini kita berdiskusi tentang gaya atau proses eksogen yang menyebabkan erosi atau deposisi di daerah tersebut bisa disebabkan oleh angin, air atau es maupun gerakan massa. Aspek ketiga, morfokronologi ini urut-urutan proses tersebut ya di dalam waktu geologi. Kemudian morfoarrangement ini hubungan antara unit morfologi ya karena mereka berada di satu daerah pasti saling berhubungan ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan hubungan tersebut berdasarkan pemahaman kita terhadap morfogenesa dan morfokronologinya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk morfografi ini kami sarankan menggunakan klasifikasi Budi Brahmantio Bandono ya, ini dengan klasifikasi BMB. Ya, file akan kami kirimkan di WA Group. Ini memang cocok untuk pemetaan skala 1:25.000 ya, untuk penamaan morfografinya ya. Nah, jadi misalkan untuk bentang alam lipatan ya, namanya bisa punggungan sinklin, punggungan antiklin, lembah antiklin, kubah antiklin, dan seterusnya. Silahkan dipelajari. Sementara untuk morfologi sesar, ini ada punggungan blok sesar, horst, ya, zona sesar, lembah graben, dan lain sebagainya. Silahkan dipelajari. Sementara untuk morfologi fluvial, ya, di sini ada dataran kipas aluvial, koluvial, ya, tanggul alam, dataran teras, dan lain sebagainya. Juga silahkan pelajari ya di paper tersebut. Sementara untuk morfometri ini kita bisa mengacu beberapa publikasi yang ini penggunaannya sebetulnya untuk aspek penggunaan lahan ya, untuk infrastruktur maupun pertanian. Jadi misalkan The Saunet ini membagi menjadi 5 kelas, sementara kalau Van Zuidam, Cancelado membagi menjadi 7 kelas ya, baik berdasarkan sudut lereng dalam persen maupun berdasarkan beda tinggi. Nah, jadi nanti tolong peta kalian itu peta lerengnya di dalam persen ya. Kemudian untuk morfogenesa, ini Van Zuidam ini mengusulkan ada 8 ya, bentuk asal genesa suatu bentang alam, ada struktural, vulkanik, dan denudasi. Nah, catatan ya, denudasi ini sebetulnya kita terapkan untuk bentuk asal struktural dan vulkanik apabila mencapai stadia erosi dewasa sampai tua ya.
Tapi kalau stadianya masih muda, artinya bentuk vulkanik dan strukturnya masih terlihat, belum dikalahkan oleh erosi ya. Nah, itu kita masih bisa pakai warna maupun kode mengacu pada bentuk asal ya, struktural vulkanik. Sementara kalau sudah erosinya sudah lanjut, sudah terkelupas ya, sudah tidak lagi terlihat seperti bentuk asal vulkanik maupun struktural, kita disarankan memberi kode D untuk denudasi dengan warna bentang alam coklat. Bentuk asal laut M marin ya, biru, sungai fluvial warna hijau, angin eolian warna kuning, kars K warna oranye, glasial ini G dengan warna biru terang. Ini contoh peta geomorfologi oleh ITC atau International Institute for Luchtkartering ya, institut untuk pemetaan ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita perhatikan warna-warninya dan ada simbol. Nah, jadi peta geomorfologi itu ada simbolnya. Ini simbolnya ya di dalam legenda. Jadi ada simbolnya ini bukan simbol geologi ya, tapi geomorfologi. Jadi misalkan gawir gitu ya, deep slope, scarp slope gitu ya, lembah. Nah ini bisa kalian beri. Intinya dia terkait dengan bentuk morfologi saja simbolnya, bukan simbol peta geologi ya. Baik, sekarang untuk penyusunan peta geomorfologi ya. Nah, ini urut-urutannya ya, workflow-nya, bagian alirnya. Kita awali dengan studi regional dulu ya, yang sudah kita diskusikan nih. Jadi ada fisiografi, stratigrafi, dan tektonik. Nah, ini akan menjadi kerangka geologi regional. Kemudian peta geologi regional ini ya, kita koreksi dengan peta Demnas ya, menghasilkan peta geologi tentatif. Jadi walaupun tujuan akhir kita bikin peta geomorfologi, tapi yang kita bikin pertama kali itu peta geologi ya. Jadi kenapa? Karena memang keterkaitan antara geologi dan geomorfologi ini sangat kuat. Jadi kita harus paham dulu geologinya, baru kita bisa paham geomorfologi. Nah, kemudian kita bisa membuat penampang atau model 3D dari geologi tentatif ya untuk memperkuat pemahaman kita, dan apabila memungkinkan silahkan direkonstruksi sampai ke pradeformasi. Nanti saya tunjukkan contohnya, tapi ini opsional ya, nggak wajib, untuk menjustifikasi ya, untuk memberi pemahaman dan keyakinan kita bahwa memang daerah Kendeng itu dia memendek ya, semuanya batuan-batuannya itu memendek karena proses tektonik ya. Jadi tidak lagi panjang yang kita temukan itu maupun ketebalannya bukan lagi panjang dan ketebalan mula-mula ya ketika batuan itu diendapkan. Nah, berdasarkan dari model 3D tadi ya, kita bisa memberi penamaan unit-unit morfologinya, tinggal ditambahkan simbol, maka jadilah peta geomorfologi. Nah, sudah selesai belum? Ya, belum. Jadi kita harus menambahkan lagi peta lereng dan peta sungai. Nah, sehingga gabungan antara peta geomorfologi, peta lereng, dan peta sungai, ini kita bisa menyusun aspek geomorfologi. Nah, setelah itu lengkap sudah, baru kita layout menjadi poster peta geomorfologi ya. Kita diskusikan tahap demi tahap. Baik, ini adalah area contoh ya. Jadi kita akan mengambil di zona timur, di daerah Asam Gede, Jombang ya. Jadi kalau kita perhatikan posisinya di sini nih. Nah, ini ya. Jadi dia masuk zona timur yang tadi lipatannya landai-landai saja ya. Nah, ini kalau kita zoom in ya. Jadi kalau kita lihat daerah Jombang ini terdiri dari antiklinorium ya, secara struktur, yaitu beberapa lipatan yang saling bertampalan atau bersisian ya, paralel satu sama lain. Jadi ini menyebabkan kemudian morfologinya menjadi kompleks ya. Jadi ada lipatan lebih kecil ya, kemudian ada sinklin di sini. Nah, ini bagaimana kita mengetahui ini? Ya, panduannya tentu regional dulu ya, di mana kalian bisa menggunakan umur-umur batuan tadi. Kenapa disebut antiklin? Karena yang paling tua kan di tengah nih ya. Nah, kenapa disebut sinklin? Karena dia paling muda malah di tengah kan. Nah, ini ya. Notopuro ini lebih muda daripada Kabuh kan. Jadi dia menempati bagian tengah ya. Sementara yang di sini Sonde ini lebih tua daripada Lidah. Makanya dia menjadi antiklin. Demikian juga antiklin sini ya. Ini ada Sonde dikelilingi Lidah. Jadi formasi tua dikelilingi oleh formasi yang muda. Kemudian morfologinya juga sesuai ya. Jadi
dia membentuk lengkung-lengkung yang menutup seperti ini. Nah, jadi kalian bisa praktekkan itu untuk menentukan mana lipatan dan mana anti-clean dan syncline ya. Nah, sehingga ya interpretasi morfologi di zona kendang ini sangat tergantung pada dua kunci utama ya, kemampuan kalian, skillnya. Yang pertama skill di mana kalian bisa mengidentifikasi morfologi yang dibentuk oleh lapisan miring ya pada sayap lipatan yang tererosi. Bagaimana kalian menentukan cuesta dan hockback ya berdasarkan pada keberadaan lereng erosi, scarp slope dan lereng perlapisan deep slope. Nah, jadi kalau miring satu arah ya, maka satu lereng ini akan dibentuk oleh lapisan, kita sebut deep slope. Sementara lereng lain kan dibentuk oleh erosi, kita sebut sebagai scarp slope. Nah, ini kita manfaatkan ya untuk menentukan strike dip pada peta geologi tentatif kita, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini lipatan, ini anti-clean, ini syncline berdasarkan pada strike dip yang kita interpretasikan dari perlapisan miring yang membentuk cuesta dan hockback. Kemudian kunci kedua, kalian harus hati-hati dengan pembalikan topografi. Pembalikan topografi ini terjadi biasanya pada anti-clean, di mana harusnya anti-clean itu membentuk punggungan ya, tapi kemudian karena erosi malah menjadi lembah. Ya kita sebut menjadi lembah anti-clean. Sehingga sayap-sayap anti-clean tadi itu harus kita identifikasikan sebagai cuesta dan hockback ya. Nah, mari kita kembali ke Asem Gede ya. Di sini ini kita bandingkan peta DEM dan peta geologi regional dari Lembar Mojokerto ya, yang disusun oleh Noya dan kawan-kawan tahun 92. Nah, ini jadi paling tengah ini sonde ya, formasi sonde yang tertua ya, sonde. Kemudian dia dikelilingi lidah ya, kemudian paling muda di kapling ini adalah formasi kabuh. Nah, kalau kita lihat ya, ini kayaknya batasnya kan harus kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan, jadilah kita peta geologi tentatif ya. Jadi batasnya sudah berubah kan? Batasnya sudah kita rubah, kita sesuaikan dengan morfologi Demnasnya yang kita interpretasikan dari Demnas. Kemudian ya, cuesta dan hockback-nya juga bermanfaat ini ya. Misalkan ini bagian utara ini kan, ini lereng yang sempit ini adalah scarp slope. Sementara lereng yang landai ini kan deep slope, jadi deepnya ke utara nih ya. Nah, kalian praktekkan itu sehingga kalian tahu, oh deepnya ke utara ya. Nah, oh berarti ini bagian dari sebuah lipatan. Nah, karena sumbunya ada di sini, maka yang coklat ini menjadi bagian dari sayap lipatan ya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan sesar? Sesar ini biasanya ketika ada lembah sungai yang lurus, kemudian dia semacam terputus ya, misalkan di sini atau di sini gitu ya, dan di sini juga ya. Jadi kita bisa tambahkan. Nah, ketika ada dua anti-clean ya, maka mestinya ada syncline dan syncline ya. Nah, ini ya. Nah, setelah kalian mendelineasi ya peta batas-batas unit yang baru, kemudian berilah simbol strukturnya ya, simbol anti-clean, syncline, sesar, dan jangan lupa beri nama ya. Jadi ini misalkan anti-clean Nganten, Sungai Pamotan, penamaannya gimana? Buka Google Map ya, cari nama desa di sana ya, atau peta geologi. Tadi kalau Nganten ini kan ada ya di sini. Nah, Gunung Nganten ya, kita pakai juga. Syncline Melurus, anti-clean Waru, sesar Cupak, syncline Kromong, sesar Duren ya. Jadi itu nama-nama mengacu pada desa yang ada di dekat struktur tersebut atau terkena area tersebut ya. Nah, kita buat model 3D-nya ya, sehingga untuk apa benar sih itu anti-clean, apa betul syncline. Nah, mari kita rekonstruksi dalam bentuk 3D. Nah, ini kalian ketemu satu formasi baru yang tidak tersingkap ya, yaitu formasi Pucangan ya, Pucangan di sini. Kalibeng ya, maaf Kalibeng ya di sini. Kenapa Kalibeng? Karena Kalibeng ada loh di sini. Bentar. Nah, ini ya, yang hijau ini Kalibeng. Jadi jelas nih Kalibeng tuh ada di bawah sini ya, itu kita pakai. Nah, ini kalian rekonstruksi ya dengan layer cake, ketebalannya sama semua gitu ya. Kalian bisa susun seperti ini. Jadi kelihatan kan? Jadi kemiringan lapisannya ini sama nih, konsisten. Miring ke timur, utara, miring ke selatan gitu ya. Sehingga dia membentuk sebuah lipatan di sini. Kita rekonstruksikan ya seperti ini. Nah, ya, jadi tambah kelihatan kan? Anti-clean Nganten, syncline Melurus,
turun dia ya, naik lagi menjadi antiklin waru gitu ya, sesar duren, sinklin kromong nih kelihatan di sini ya, ada sesarnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai model 3D, model geologi 3D ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk memberi pemahaman geomorfologi dan juga penamaan geomorfologi nanti ya. Nah, ini model 3D-nya kalau kita ingin rekonstruksi sampai sebelum deformasi, kita ingin tahu sih ini berapa persen. Katanya kendeng itu memendek gitu ya batuannya. Ini berapa persen bisa kita ukur ya. Pertama kita bikin seperti ini dulu model 3D-nya. Kemudian semua lapisan kalian horizontalkan. Nah, seperti ini. Kalian bandingkan ya dengan rumus perhitungan strain ya, longitudinal strain 2 dimensi, panjang mula-mula ya, kemudian panjang akhir. Nah, jadi delta L perubahan panjang tadi ya, ini dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, dapatlah 15%, minus 15%, artinya dia memendek 15% ya untuk formasi kabuh yang paling atas. Nah, ini mengonfirmasi bahwa memang kompresi tektonik Pliocene akhir itu menyebabkan semua formasi ini ya dari kalibeng, sonde, lidah kabuh itu ya dia memendek gitu ya di situ, dan ini wajar dia kemudian menghasilkan perlipatan ya antiklinorium ya, beberapa lipatan sekaligus di satu area yang sempit. Nah, berdasarkan pemahaman kita gitu ya, berdasar geologi tadi, maka kita bisa kemudian menyusun unit geomorfologi tentatif ya di sini. Nah, jadi yang antiklin kita bikin gitu ya. Kemudian sayap-sayapnya kita pisahkan nih. Ada yang tinggian kita sebut sendiri, yang lembah kita sendiri gitu ya. Ini sayap utara S antiklinnya S1 ya, ini S5, S6. Urutannya sesuai dengan urutan batuan aja sih ya. Yang tua ya morfologinya tua gitu aja ya. Sayap selatannya ada S3, kemudian ada S4. Oh ya, ini ada antiklin juga ya, kita sebut S2 sini. Nah, setelah S1 ya, karena batuannya sama-sama tua. Kemudian paling selatan ini ada S7 dan S8. Nah, penamaannya ya, ini kalian beri nama gitu ya. Jadi sesuai dengan struktur pengontrolnya. Kalau S1 kan dia perbukitan ya, perbukitan dibentuk oleh antiklin ya. Jadi perbukitan antiklin Nganten. Tapi jangan lupa kenapa warnanya bukan merah, warna struktur ya. Karena dia sudah didominasi proses erosi ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini antiklinnya udah hilang, udah tererosi kan di situ ya. Jadi uh, morfologi kita sebetulnya morfologi bentuk asal denudasi ya kalau menurut Van Zuyndam. Oke ya, jadi kita beri nama perbukitan antiklin Nganten, terdenudasi kuat. Oh, denudasi itu pengelupasan ya. Jadi tingkatan erosi kuat, lemah, sedang itu sebetulnya bagaimana respon batuan ya. Jadi kalau batuannya kuat, resisten, dia denudasinya kuat juga ya di situ. Sementara kalau yang lunak ya dia lebih mudah erosi, juga denudasinya kuat ya. Kadang ada juga denudasi sedang itu kalau batuannya resisten ya. Resisten, umurnya lebih muda dan dia tidak terlalu tererosi gitu ya. Itu jadi ini tingkatan relatif ya, relatif bagaimana kita melihat morfologi. Kalau lembah berarti kan denudasinya kuat. Kalau masih punggungan, perbukitan, denudasinya berarti masih lemah. Tapi kenapa S1 ini denudasi kuat? Karena dia paling tua ya, paling tua, dan kalau kita lihat model 3D-nya kan paling banyak hilang nih ya. Jadi udah denudasinya udah kuat banget gitu ya. Jadi puncak antiklinnya betul-betul hilang sama sekali sudah ya. Oke, itu penamaannya. S2 perbukitan antiklin waru denudasi kuat gitu ya. Kemudian S3-nya perbukitan Cuesta Asam Gede. S4 perbukitan antar Cuesta Waru ya. Kemudian apa namanya? Dan seterusnya ya, bisa kalian baca gitu ya. Nah, setelah unit-unit morfologi, tahap selanjutnya kan memberi simbol ya. Ya, jadi silahkan kalian beri simbol ya di sini. Simbolnya apa? Nah, simbolnya simple ya, gawir, gawir erosi, scarp slope, dan juga deep slope ya, untuk menunjukkan Cuesta. Tadi kan ada deep slope ya di situ. Jadi simbolnya dua itu saja. Kalau di zona sesar, nah bikin gawir sesarnya ya. Jadi simbolnya itu aja sih ya. Nah, kalian bikin ya, kalian lengkapi. Ini adalah peta geomorfologi ya. Udah jadi ya di situ. Nah, selanjutnya ya kita masuk di pola pengaliran ya. Pola pengaliran ini kalian tampalkan saja aliran sungainya ya. Kemudian
kalian apa namanya interpretasikan per area menurut unit morfologinya tadi. Area S1 seperti apa? Oh, S1 itu tralis terlengkungkan. S2, S2 di sini walaupun dia lipatan harusnya tralis ya, tapi di sini malah subdendritik nih. Kenapa? Karena dia sudah lipatannya udah habis tererosi ya. Jadi betul-betul sudah tererosi semua. Jadi tralisnya berubah menjadi subdendritik. S3 ini karena dia dibentuk sayap lipatan kuesta ya, ini kita sebut sebagai trellis. Ya, dan seterusnya. Penamaannya silahkan mengacu pada Howard, paper Howard 1967 ya. Jadi apa namanya? Kalian bisa baca ya papernya juga saya kirimkan. Kemudian peta lereng. Nah, peta lereng ingat bikin dalam persen ya di sini menurut ini mengacu Desaunet ya, ada 5 kelas. Nah, kemudian kalian baca aja ya per zona tadi S1 itu berapa persen sampai berapa persen. Nah, cari yang paling mencolok. Nah, kalau saya sini interpretasikan yang paling mencolok ya. Jadi yang merahnya banyak nih. Oh, merahnya dibentuk oleh apa sih? Dibentuk oleh scarp slope ya. Kalau S8 ini kok merahnya melengkung nih. Yang merah itu yang paling terjal ya, lebih dari 32%. S8 itu melengkung karena dia dibentuk oleh scarp slope sincline menunjang ya. Nah, seperti itu. Nah, deskripsi dari pola aliran ini nanti tinggal dikopas aja ke aspek ya, tabel aspek. Terakhir kita bikin aspek geomorfologi. Nah, aspek geomorfologi ini ada beberapa kolom ya. Kolom pertama unit ada 2 ya, simbol dan nama. Kemudian kolom keduanya bentuk asal. Kolom ketiganya morfologi ya dengan 2 aspek lagi, morfografi dan morfometri. Kolom keempat morfogenesa, ada 3 subaspek, morfostruktur aktif, morfostruktur pasif, dan morfodinamis. Kolom kelima morfokronologi, kolom terakhir morfoaransemen. Ya, contoh ya, kita ambil S7 nih ya. S7 ya, simbol S7 namanya perbukitan Cuesta Duren terdenudasi sedang. Bentuk asal kebetulan sama semua ya, struktural denudasional. Jadi denudasi tapi asalnya struktural ya, tapi sudah terdenudasi. Morfografinya perbukitan ya. Kalau yang lembah cuma satu nih S5 ya. Morfometrinya kalian kopas aja ya di sini. Kalian kopas ini nih ya. Ya, kopas. Jadi lereng 16 sampai 32% berkembang di lajur sesar duren. Morfostruktur aktif. Proses endogeniknya apa? Perlipatan ya, di mana di situ dia ada sincline menunjam landai yaitu sincline kromong dan juga ada patahan geser sinistral ya. Morfostruktur pasifnya yaitu litologinya apa? Yaitu formasi kabuh batu pasir ya yang membentuk kuesta, deep slope-nya miring ke tenggara. Proses eksogeniknya di morfodinamis yaitu erosi fluvial dengan pola aliran subdendritik terkontrol sesar duren dan paralel terkontrol scarp cuesta duren. Ini bisa kalian kopas di sini loh ya. Nah, bisa kalian kopas di sini ya. Oke, kemudian morfokronologi ya. Pertama kali litologinya terendapkan pada akhir Pleistosen awal, dia terangkat di akhir Pleistosen, kemudian mengalami erosi sepanjang Holosen. Morfo arrangementnya bersama-sama dengan S8, S7 itu membentuk sincline kromong. Unit S8 di bagian inti, sementara unit S7-nya di bagian luar sincline ya. Selain itu, unit S7 juga di bagian selatan tersesarkan oleh patahan duren. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, setelah selesai aspek geomorfologi, silahkan membuat poster. Nah, poster ini ada berapa ini? 5 elemen ya. Yang pertama peta geomorfologinya, kemudian yang kedua identitas nih ya, identitas penyusun serta arah mata angin, skala ya, lengkap. Kemudian legenda. Nah, yang ketiga nih legenda. Dan keempat ini model 3D atau penampang ya. Kalau model susah bikin ya, nilainya lebih ntar ya. Habis itu deskripsi aspek kalian. Ya, jadi posternya harus ada 5 unsur ini ya. Nah, dengan demikian kalian bisa mulai mengerjakan tugas geomorfologi dan penilaiannya ya mulai minggu depan itu ada 2 nilai, tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya ini yang pertama kalian mengumpulkan lembar plastik mika yang sudah kalian kerjakan ya sampai selesai jam kelas ya, itu akan dinilai 10%.
Kemudian minggu depan kalian mengumpulkan poster ya, tugas coupling masing-masing, coupling individu, format PDF, ukuran kertas silahkan disesuaikan dengan luas desain kalian ya. Di sini ada 5 unsur identitas penyusun skala peta penunjuk arah utara ya. Kalau lengkap diberi nilai 5 poin. Peta geomorfologinya lengkap dengan unit morfologi warna-warni dan ada simbolnya, itu diberi 30 poin. Legenda, baik itu untuk unit maupun simbol, itu 10 poin. Kemudian model 3D atau penampang geomorfologi, kalau cuma penampang diberi 10 poin, tapi kalau 3D yang susah ya, itu diberi full 25 poin. Nah, yang terakhir tabel aspek morfologi ya, yang tadi panjang tadi tabelnya ya, itu 20%. Oke, itu untuk tugas individu. Nah, kalau tugas kelompok, ini 10% ini penilaian presentasi kelompok kalian minggu depan, ya diundi ya di situ. Kemudian pengumpulan poster geomorfologinya, urutannya sama ya seperti individu ya di situ. Nah, ini untuk nilai kelompok. Baik, semoga membantu ya materi ini. Selamat bekerja. Terima kasih.